Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bid-dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma talaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbik wa la tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsik. Tidak akan terhenti sesuatu yang ingin kau capai, sesuatu yang ingin kau raih, yang kau harapkan ketika kamu mencarinya dengan Tuhanmu. Dan tidak akan menjadi mudah sesuatu yang ingin kau capai, sesuatu yang ingin kau cari ketika kamu mencarinya dengan dirimu sendiri. Mata kau farada di kandek ayat asar atau sudah dihangil apa matlabun kun penuprih memang tolibit dunia sampai berapa penuprih dunia wal akhirat dan akhirat anta kang taisir ke tolibu mengkang nuprih matlab berpikir lan pengiran diro ay mulahidan tegese kang lirik fi halit talabi yang dalam nalikane tingkah nuprih matlab robbaka lirik ing pengiran diro hadirul qalbi tur mengkang hadir atine ma'hu serta ni robbaka mu'tamid dan terhalu ngata tanggenan alih ngatasi robbak fi taisir dari ke matlab yang gampang aki mengkono penuprih wala taisir lan ada di gampang pematlabun kun penuprih anta kang taisir ke tolibu mengkang nuprih matlab beda seklan awak dhewe diro yang kuntaklan yen ono sira ana iku hofilan kang lali anhu saking Gusti Allah mu'tamid dan terhalu kang tetanggenan ala haulika ing atase doyun nira wa kuwati kan kekuatan nira faman mengete sapane wong ku azala lan nggunakake sapa man hawa ijawin pira-pira kebutuhan iman billahi lan Gusti Allah wal tajalan ngungsi sapa man ilahi maring Allah tawakkalan kumandel pasrah sapa man fi amri ing dalam perkara iman kulih ya sakabehane amra alih ing atase Gusti Allah karo mengko nyukupi sapa Allah ing man kulam natenes kabehane rakat wa qurban marakake nyerakake mendekatkan sapa Allah alih ngatasi man kula paitin yang saben perkara kang aduh wa yassarun gampangake sapa Allah lahum maring man kula asirin yang saben perkara kang angel menawi sapane ku sakana anteng sapa man ila ilmihi maring ilmune man tenang pada ilmunya sendiri pada dirinya sendiri wa aqlilan akaliman wa tamatilan tetanggen sapa man ala haulihi ngatasi daya di menawa kuwatilan kekuatan iman wa kalam kok masrahake ing man sapa Allah Gusti Allah taala ila nafsihi maring awak dhewe iman wa khudzalan ngesorake nginake sapa Gusti Allah ing man falam tencamang ora hasil ora berarti apa mau libu pira-pira penuh iman walam tatayassar lan ora digampang pemaaribu pira-pira hajat iman. Ketika kita mencari sesuatu dan kita hanya mengandalkan kemampuan kita, ilmu kita, kekuatan kita, kemampuan kita, skill kita, keahlian kita, dan kita melupakan bahwa segala sesuatunya hanya bisa terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan kerepotan sendiri. Bahkan ketika seseorang itu berlebihan dalam ingin mencapai sesuatu, maka bisa-bisa dia stres sendiri ketika apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Jarak antara harapan dan kenyataan itu kalau dalam bahasa sekarang ya orang-orang menyebutnya sebagai masalah. Jadi masalah atau persoalan atau dalam bahasa Inggris problem. Kalau kita buka di Wikipedia misalkan, artinya kan adanya jarak, ketidaksesuaian antara yang diharapkan dengan kenyataan yang terjadi. Jadi kita berharap berlebihan pada diri kita sendiri dan kenyataannya terjadi tidak sesuai dengan yang kita harapkan, disitulah timbul masalah dan membuat kita kerepotan sendiri dan kesulitan. Tapi ketika kita bergantung kepada Allah, maka kita sadar betul apapun yang dikehendaki oleh Allah, maka itulah yang terbaik bagi kita. Sehingga kenyataan apapun yang datang kepada kita, ya kita terima dengan senang hati. Bahwa pasti apa yang sedang kita alami adalah proses bagian dari Allah menghantarkan kita menuju apa yang kita inginkan. Sehingga itu menjadi masalah atau tidak sebenarnya tinggal perspektif sudut pandang kita. Misalkan bahasanya kita balik, oh itu bukan masalah, tapi itu tantangan, tangga naik ke atas untuk kita, semakin tinggi derajatnya, misalkan gitu. Ya nggak jadi masalah, nggak jadi problem. Problem sendiri itu kalau kita buka, misalkan kata problem dalam bahasa Inggris itu kan diambil dari bahasa Latin, probalaim, pro itu maju, balaim menggerakkan. Jadi sesuatu yang bisa menggerakkan kita untuk maju. Jadi siapapun yang ingin maju, maka otomatis di situ ada problem yang harus dihadapi. Ketika kita menghadapinya, pasti kita dalam kehidupan ini, entah itu derajat di dunia ataupun derajat di akhirat, akan ada kemajuan, progres. Jadi, ketika seseorang menyadari hal itu, bahwa itu memang skenario yang diatur oleh Allah untuk dirinya, maka itu sudah tidak jadi masalah lagi. Dan hati-hati dengan doa, kadang-kadang kita itu menginginkan sesuatu, dan dalam proses pencapaian sesuatu itu kita mengalami permasalahan, ternyata permasalahan atau persoalan atau sesuatu yang membuat kita sulit itu justru dari doa kita sendiri. Contoh misalkan ada orang itu sehari cuma bisa makan 2 kali karena ya pekerjaannya pas-pasan lah. Terus dia itu doa, minta ya Allah, minta ditambah rezekinya dong, sehari bisa makan 3 kali gitu. Suatu hari dia terkena masalah. Dia itu sebenarnya tidak melakukan kejahatan, tapi kebetulan dia berada di TKP, di tempat kejadian itu. Terus dia yang ditangkap oleh polisi, langsung dibawa, dimasukkan ke penjara. Nah, di dalam penjara itu dia diberi makan 3 kali sehari oleh petugas yang berada di penjara itu. Terus dia merenung, jangan-jangan ini doa saya.
Dulu saya minta supaya diberi rezeki bisa makan 3 kali sehari. Sekarang saya bisa makan 3 kali sehari tapi di dalam penjara. Lalu dia pun menyesal dan minta ampun kepada Allah. Salah doa. Ya sudah ya Allah, saya terima dengan seberapapun bagian saya darimu. Setelah itu petugas datang lagi. Oh, terbukti pelakunya yang melakukan kejahatan yang asli itu sudah tertangkap, dan dia itu ternyata emang tidak bersalah. Lalu dia dibebaskan, keluar dari penjara. Ya kembali lagi sehari makan 2 kali seperti semula. Sehingga kalau kita, apa yang kita inginkan tidak tercapai dan tidak sesuai dengan kenyataan, maka disitulah kita seringkali menganggapnya sebagai problem, masalah, persoalan. Dan tidak sedikit pula orang yang stres dibuatnya, merambah ke penyakit fisik. Jadi kita pastikan dulu kita memahami persoalan kita, baru kita mencari solusi. Banyak orang yang belum paham masalahnya, belum paham persoalannya, sudah terburu-buru untuk mencari solusi, sehingga ya solusi yang dihadirkan tidak tepat. Contoh, ada pasien datang ke dokter, pasiennya mengeluh sakit kepala, terus diperiksa sama dokter. Ternyata sakit kepalanya itu begitu sering, berulang-ulang, setiap bulan selalu ada sakit kepala. Dokter nggak langsung memberi obat sakit kepala seperti keluhannya. Didiagnosa dulu, diselidiki dulu, kira-kira apa. Oh, ternyata orangnya itu cerita, ternyata dia itu sering kali sakit kepala kalau akhir bulan. Belum gajian, uangnya udah mulai habis. Loh, berarti kan permasalahan utamanya dia itu cuman kurang duit. Begitu dia itu punya duit, hilang pusingnya. Nah, seringkali kita belum paham permasalahan, belum paham persoalan yang kita hadapi, sudah terburu-buru mencari solusi, sehingga bukannya solusi yang kita dapat malah menimbulkan masalah berikutnya. Seperti dokter itu tadi, misalkan dia itu tidak mendiagnosa, tidak menyelidiki sebenarnya apa sih permasalahannya kok orang ini bisa pusing, terus langsung asal diberi obat sakit kepala, bukannya sembuh, malah menimbulkan efek-efek sakit yang lain, terus-menerus seperti itu. Maka kembali lagi, ketika kita mengandalkan diri kita sendiri dan kita itu ingin mencapai sesuatu dan mengandalkan keilmuan kita, tenaga kita, keahlian kita, maka bersiap-siap Allah akan mewakilkan, memasrahkan sesuatu itu kepada kita sendiri. Tapi kalau kita itu ingin mencapainya dengan pertolongan Allah, maka Allah yang akan mengatur semuanya tercapai untuk kita. Nah, bukan berarti kita juga nggak ngapa-ngapain, bukan seperti itu. Tapi kita mengikuti apa yang dikehendakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta, berdoa, setelah itu kita lihat isyarat-isyarat apa, tanda-tanda apa yang didatangkan oleh Allah untuk kita lakukan, ya kita lakukan. Dan yakin sadari, kenyataan apapun yang datang, maka itu adalah proses skenario Allah untuk mengabulkan apa yang kita inginkan. Sehingga insya Allah langkah kita akan menjadi langkah yang tepat. Karena banyak orang, seperti contohnya kita lah, sejak kecil itu kita sering diajari, misalkan kita harus bekerja keras, belajar dengan keras, bekerja dengan keras. Kita diberitahu kehidupan ini keras, maka kamu harus bekerja dengan keras. Akhirnya yang kita terima ya kehidupan ini benar-benar keras yang menimpa kita. Proses berpikir kita pun menjadi sangat keras karena banyaknya kesulitan yang menghampiri. Sebenarnya nggak gitu juga. Yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, generasi kita, itu bagaimana mereka diajari bekerja dengan benar, bekerja dengan bahagia, bekerja dengan senang, berpikir dengan senang, berpikir dengan bahagia, mencari ilmu dengan benar, tidak cukup hanya dengan keras. Karena kalau dengan keras, kita akan menjadi terpaksa melakukannya. Dan terkadang sesuatu yang memang benar-benar tidak mampu kita angkat, kita paksakan untuk kita angkat, kita sendiri yang hancur. Ada cerita, orang mobilnya mogok. Lalu dia itu ngambil kucingnya ditali terus disuruh narik mobil. Orang-orang yang melihat itu pada mencibir, kamu itu udah gila, kok kucing kamu suruh narik mobil? Yang punya mobil itu jawab, saya suruh kucing itu narik mobil, saya bawa cambuk kuda loh. Dengan cambuk kuda dia berharap kucingnya akan punya tenaga seperti kuda. Jadi yang harus kita lakukan adalah bekerja dengan benar, bekerja dengan senang, bekerja dengan tepat, bekerja dengan bahagia, sehingga kita menikmati apa yang kita lakukan. Kalau emang benar-benar sulit dan di luar kemampuan kita, sangat berat, ya lebih baik kita mengganti sesuatu yang memungkinkan untuk kita lakukan. Berarti memang bukan di situ jatah kita, gitu. Banyak orang itu terlihat seperti sangat sibuk, seharian penuh dari pagi sibuk, tidak pernah diam, gerak terus, sampai orang yang lihat aja capek, apalagi dia. Tapi kalau kita lihat dari yang dia lakukan dari pagi sampai sore itu, nggak terlalu banyak hasilnya. Jadi cuma sok sibuk aja, karena dia sudah terdoktrin bekerja keras. Yang penting melakukan apapun, bahkan sesuatu yang tidak perlu dilakukan, dia sok sibuk cari-cari kesibukan yang tidak perlu.
Padahal kalau emang itu tidak perlu untuk dilakukan, waktunya dia gunakan untuk belajar, malah ada kemanfaatan yang bertambah, ilmunya, kesadarannya, pemahamannya, dan lain sebagainya. Bekerja dengan benar, berpikir dengan benar, bukan hanya belajar dengan keras, tapi dengan benar, dengan bahagia, dengan dinikmati, dengan senang. Orang mukmin tuh harus senang. Ada cerita lagi, orang itu lagi jalan-jalan, tiba-tiba dia terjatuh di dalam sapi tank, tempat WC, kotoran manusia, tempat penampungan kotoran manusia. Tenggelam, nggak bisa keluar dari situ. Dia teriak-teriak, api, api, ada api. Orang-orang itu baru nengok, terus pada mencari sumber suara yang berteriak api-api itu tadi. Bahkan sebagian ada yang sudah menelpon pemadam kebakaran. Begitu orang mencari di mana sumber suara yang teriak api-api itu, terus petugas pemadam kebakaran itu juga datang. Terus ditemukanlah lokasi orang yang tenggelam di dalam sapi tank itu, di dalam tempat penampungan kotoran manusia itu. Ditemukanlah orang itu terjebak di situ, lalu mereka semua menolongnya. Terus tengok-tengok di mana api. Terus orang yang baru saja keluar dari sapi tank itu jawab, nggak ada kebakaran di sini. Terus kenapa kamu teriak api-api? Kira-kira apakah kalian mau datang? Kalau saya itu teriak tai, tai. Jadi bertindaklah dengan tepat, bukan hanya dengan keras. Karena sekeras apapun usahamu, sekeras apapun cara berpikirmu, sehebat apapun yang bisa kau lakukan, ketika kau mengandalkan dirimu sendiri, manusia itu dalam alam materi, alam fisik ada keterbatasan. Dan ketidakterbatasan itu hanya dimiliki oleh Sang Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akan lebih mudah apa yang kita lakukan ketika kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga pernah sebenarnya menjelaskan bahwa segalanya tidak ada yang sama. Saya juga bilang segala sesuatu ini sebenarnya satu pada hakikatnya. Loh, gimana kok kayak paradok, berlawanan? Satu sisi bilang nggak ada yang sama, satu sisi bilang semuanya adalah tunggal, semuanya sama. Kalau kita melihat pada dimensi materi, alam fisik, maka semuanya terlihat tidak ada yang sama satu dengan yang lain. Tapi kalau kita melihat, memandangnya dalam ranah dimensi energi, dimensi kuantum, dimensi fisika kuantum, maka segalanya terhubung, terkoneksi satu dengan yang lain. Tidak ada kebetulan yang kita anggap kebetulan, tapi segalanya adalah apa yang kita undang dengan niat yang kuat, keinginan yang bulat, tulus ikhlas, keyakinan yang mantap, maka segalanya bisa terjadi, terhubung, karena segalanya tidak ada yang beda dalam alam energi, alam kuantum. Kalau kita mengacu pada ilmu pengetahuan modern yang baru ditemukan oleh orang-orang belum lama ini, padahal pemahaman ini sudah sejak lama diberitahukan oleh Allah kepada manusia. Ya, konsepnya sederhana, konsep tauhid itu la ilaha illallah, ai la wujuda illallah. Tidak ada wujud kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat mudah sekali untuk Allah merubah dari sesuatu, dari alam dimensi energi menuju dimensi materi. Dan kebetulan-kebetulan yang kita lihat bukanlah kebetulan, karena itu semua adalah yang kita undang, yang kita inginkan, yang kita yakini dengan kesungguhan hati. Maka tidak akan menjadi mudah apapun yang ingin kita capai, apapun yang ingin kita raih, ketika kita ingin meraihnya dengan diri kita sendiri, dengan kekuatan kita, dengan daya upaya kita, dengan kemampuan kita, dengan keilmuan kita yang hanya terbatas. Tapi segalanya akan menjadi mudah ketika kita ingin mencapainya, ingin memperolehnya, mencarinya dengan pertolongan Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sama kalau kita itu bekerja di perusahaan, misalkan perusahaan jasa menghantarkan barang. Kalau kita itu menghantarkan barang tanpa seizin atasan, hanya dengan kehendak diri kita sendiri, ya segala risiko konsekuensi di perjalanan itu ya kita tanggung sendiri. Tidak ada ongkos jalan, tidak ada uang makan, tidak ada uang transportasi. Bahkan kita disalahkan karena kita dianggap ilegal menghantarkan barang tanpa izin perusahaan, malah ditangkap, dituduh maling kan gitu. Tapi kalau itu atas petunjuk dari perusahaan, emang perintah dari perusahaan, kita disuruh bawa barang ini ke suatu tempat, maka segala sesuatunya menjadi lebih mudah. Kita ditanggung ongkos perjalanan, ongkos transportasi, uang makan, dan lain sebagainya, masih dibayar lagi kan gitu. Contohnya lagi, kalau sekarang itu kan ada GPS itu, ada GPS, ada Google Map. Kalau di HP itu kan, kita mau pergi ke suatu tempat, kita ketik aja alamatnya dengan jelas. Ntar kita tinggal ngikuti instruksi GPS itu, diberi petunjuk lurus 10 meter belok ke kanan, 500 meter belok ke kiri. Terus kita mengikuti petunjuk arahan di GPS itu, ya kita sampai tujuan. Begitupun di dalam hati kita, kita punya yang namanya inner GPS.
petunjuk-petunjuk yang kalau supaya kita lebih mudah memahami ya seperti GPS itulah. Kita tinggal mengikuti apa yang diarahkan. Bebaskan hati dan pikiran dari sampah-sampah pikiran, sampah-sampah informasi yang masuk ke dalam hati, tertampung mengendap di dalam alam bawah sadar kita. Kita tanyakan apa yang harus kita lakukan. Ketika tidak tercampur dengan kepentingan-kepentingan sampah, informasi-informasi sampah yang ada di dalam pikiran dan hati kita, kita undang kejernihan, maka insya Allah jawabannya akan bisa kita dengarkan dari hati nurani kita yang terdalam. Karena Allah itu bersifat Al-Hadi, zat yang memberi petunjuk, dan sifatnya Allah itu tidak pernah berhenti, tidak pernah berbatas waktu, selalu terus-menerus memberi petunjuk. Dan ilmu ini hari ini sudah banyak ditinggalkan oleh manusia yang mengaku dirinya modern, padahal terbukti peradaban nenek moyang kita sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu yang spiritualitasnya sangat tinggi. Mereka itu berhasil membangun peradaban yang luar biasa, yang bahkan peradaban modern zaman sekarang tidak bisa menandingi, menyaingi peradaban yang mereka bangun, yang mereka bentuk ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Karena kesadaran spiritual mereka, keyakinan akan ketuhanan mereka masih begitu kuat, masih begitu kental tersimpan di dalam hati mereka. Semoga apapun yang kita capai, apapun yang kita inginkan, lebih mengantarkan kita pada kebahagiaan sejati yang hakiki, baik itu di dunia maupun di akhirat. Sekali lagi, di dalam kitab hikam ini, Syekh Ibnu Athaillah Sakandari mengingatkan, ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wa la tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsik. Tidak akan terhenti, tidak akan sulit sesuatu yang ingin kau capai ketika kamu mencarinya dengan Tuhanmu, dan tidak akan menjadi mudah sesuatu yang ingin kau capai ketika kamu ingin mencapainya dengan dirimu sendiri. Semoga menambah manfaat, keberkahan bagi kita semua di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.